Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga selalu sehat dan diberkati Tuhan. Topik ke-15 ini kita akan memasuki secara khusus Injil Lukas. Injil Lukas ini ditulis dengan sangat cermat, teratur, dan ditujukan bagi orang berpengetahuan. Dan juga untuk membantu permenungan kita juga sudah memiliki 2 buku tentang Injil Lukas. Kedua-duanya ditulis oleh Bapak Kardinal Ignatius Suaryo. Yang pertama berjudul Community of Hope. Melalui buku ini, kita sebagai jemaat Allah diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa pengharapan, komunitas harapan. Buku kedua yang juga sangat menarik, Injil Lukas, Injil Doa. Dalam buku ini, Bapak Kardinal membagikan pengalaman rohaninya melalui rangkaian-rangkaian doa yang ada di Injil Lukas. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudara yang terkasih, selamat malam. Dalam percakapan yang lalu, kita sudah selesai dengan pembicaraan kita, usaha kita untuk mengenal Injil Matius. Sekarang kita akan memasuki percakapan yang baru, yaitu Injil Lukas. Seperti biasa, akan diberikan dulu pengantar umum. Harapannya dengan pengantar umum ini, wawasan keseluruhan mengenai Injil Lukas dapat membantu nanti kalau kita masuk di dalam perenungan atau usaha memahami salah satu perikope dari Injil Lukas ini. Ada beberapa catatan pendahuluan. Catatannya nanti bisa panjang. Yang pertama, Injil Lukas itu istimewa. Karena apa? Karena Injil Lukas adalah satu-satunya Injil yang mempunyai pendahuluan. Injil-Injil yang lain tidak punya pendahuluan. Dan pendahuluan itu kita temukan di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4. Begini, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Kalau mendengar ini dibacakan, pasti langsung ingat. Injil Markus tidak mulai dengan cara begini, Injil Matius juga tidak. Ini khas Lukas. Nanti kalau kita bicara tentang Injil Yohanes juga tidak ada yang seperti ini. Mungkin baik kalau kalimat-kalimat yang tadi kita baca, itu kita lihat, kita perhatikan beberapa unsurnya yang saya anggap penting. Yang pertama, disebut nama jelas, Theophilus yang mulia. Tidak jelas
siapa pribadi ini. Bisa juga berarti sangat umum, karena Theophilus itu berarti pribadi yang mengasihi Allah. Tetapi ada satu catatan kecil. Theophilus disebut dengan julukan yang mulia. Ini sebutan yang biasa dipakai untuk menyapa para pejabat. Nah, pejabat itu siapa? Kita juga tidak tahu. Kemungkinan adalah pejabat Romawi yang tidak mengenal kekristenan, sehingga Lukas ingin mengatakan kepada pribadi yang disapa ini, kalau kami mewartakan kabar gembira keselamatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi semacam apologi, pembelaan diri. Mungkin juga Theophilus adalah seorang pengikut Kristus yang ingin tahu lebih jauh mengenai kabar gembira keselamatan tentang Yesus Kristus itu. Siapapun dia tidak sangat penting. Yang penting adalah dengan pendahuluan ini, Lukas mengikuti cara penulisan pada zamannya. Itu mengenai nama. Lalu dikatakan, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Banyak orang. Siapa mereka itu? Nah, kita ingat waktu kita berbicara mengenai ketiga Injil itu, Injil Lukas sekurang-kurangnya mempunyai dua sumber, yaitu Markus, Injil pertama, dan kumpulan bahan-bahan mengenai Yesus yang dipakai oleh Lukas dan oleh Matius, yang dulu disebut dengan istilah sumber. Yang ketiga, masih ada bahan-bahan yang hanya dipakai oleh Lukas. Jadi ada banyak yang sudah mencoba sebelum Lukas menulis peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Yang ketiga, dikatakan selanjutnya seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Kita semua tahu sesudah Yesus wafat, bangkit, naik ke surga, menjanjikan Roh Kudus. Kalau kita hitung-hitung, Yesus wafat pada usia 33 tahun, dia lahir tahun 6 sebelum Masehi, itu sekitar peristiwa tentang Yesus itu terjadi sekitar tahun 28. Belum ada siapapun yang menulis, tetapi semua dilaksanakan secara lisan. Oleh Petrus misalnya di dalam Kisah Para Rasul, yang kemudian diteruskan sebagai tradisi dan kemudian juga dipakai oleh Rasul Paulus. Mereka itu adalah saksi-saksi yang pertama mengenai wafat, kebangkitan, dan kemudian hidup Yesus. Lalu dikatakan juga, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Penginjil-penginjil yang lain tidak mengatakan sudah menyelidiki. Lukas ini sebagai seorang penulis tanda petik sejarah, ingin supaya yang ditulis itu sungguh-sungguh hasil dari suatu penyelidikan yang saksama dari asal mulanya. Nah, dari asal mula itu sejak kapan kita semua juga tidak tahu,
tetapi tentunya dari bahan-bahan yang diwariskan oleh para saksi dan pelayan firman itu. Nah, yang juga dikatakan di sini yang tidak dikatakan di dalam Injil yang lain adalah aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ketika kita berbicara mengenai dokumen Konstitusi Dei Verbum, berkali-kali kita diingatkan supaya memandang para pengarang Injil itu sungguh pengarang. Jadi bukan sekedar alat mati yang dipakai, harus mendengarkan dikte lalu menulis, enggak. Jelas sekali di dalam pendahuluan Injil Lukas ini, bahwa pengarang Injil adalah penulis yang mempunyai visi teologi tertentu. Maka dia mengatakan mengambil keputusan untuk membukukan. Jelas sekali. Dan membukukannya tidak sembarangan, tetapi dengan teratur. Nah, harus diingat, waktu kita berbicara mengenai Konstitusi Dei Verbum, teratur tidak hanya berarti kronologi menurut urutan waktu. Keteraturan itu bisa juga berarti sesuai dengan pandangan teologinya. Artinya misalnya Lukas ini, penginjil ini, mau menampilkan wajah Allah yang seperti apa? Mau menampilkan wajah Kristus yang seperti apa? Kalau tujuannya tertentu, tentu pengaturan itu disesuaikan dengan tujuan itu. Nanti akan kita lihat mengenai hal itu. Tujuannya adalah supaya engkau dapat mengetahui, tahu, menjadi sangat penting, bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi ini jelas sekali Lukas ingin menyampaikan ajaran yang benar untuk diketahui. Tetapi kita semua tahu juga bahwa kalau seorang pengarang Injil menulis Injilnya itu tidak sekedar supaya pembacanya tahu. Akan kita lihat khususnya di dalam Injil Lukas nanti, dengan caranya yang teratur itu, Lukas menampilkan wajah-wajah. Wajah Allah, wajah Yesus, wajah murid, supaya itu berperan tidak hanya dalam rangka pengetahuan, tetapi juga di dalam rangka iman. Menerima Yesus, mengikuti Yesus, meneladan Yesus, bahkan ditampilkan tokoh-tokoh yang khusus sebagai pengikut Yesus. Beberapa waktu yang lalu dalam salah satu percakapan, kita sudah melihat misalnya bagaimana para penginjil itu bercerita tentang Simon orang Kirene. Ketiga penginjil bercerita, tetapi Lukas merumuskan cara Simon orang Kirene itu memikul salib, sehingga jelas bahwa Simon orang Kirene itu bukan sekedar tukang pikul barang, tetapi sungguh-sungguh dia berjalan memikul salibnya sambil mengikuti Yesus. Contoh, Simon orang Kirene ditampilkan sebagai pribadi yang memikul salib dan mengikuti Yesus. Itu diceritakan di dalam Injil Lukas misalnya bab 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu
di atas baunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jadi bukan sekedar mengetahui, tetapi menampilkan juga contoh-contoh teladan yang harus diikuti oleh pembacanya. Itu keistimewaan yang pertama. Injil Lukas mempunyai pendahuluan. Sekali lagi, sehingga apa yang dia tulis itu secara sastra sesuai dengan yang biasa ditulis pada zaman itu. Jadi bukan membuat sesuatu yang sama sekali berbeda, tetapi justru riwayat hidup Yesus, kesaksian tentang Yesus dirumuskan dengan cara yang lazim ketika orang menulis sejarah pada waktu itu. Menulis, mengatur, menafsirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kecuali menulis Injil, Lukas ini juga menulis buku yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul. Pendahuluannya sama dengan pendahuluan Injil Lukas, menyebut nama pribadi yang sama. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, Injilnya, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Itu batas dari Injil. Kemudian awal dari Kisah Para Rasul ya sesudah itu. Yesus terangkat ke surga, kita semua ingat. 11 rasul yang harus digenapi. Lalu sesudah genap ke-12 itu Roh Kudus turun, mulailah Kisah Para Rasul yang menceritakan sejarah gereja. Dengan demikian kita melihat sesuatu yang sangat istimewa di dalam tulisan Lukas ini. Bagi Lukas, sejarah ini dibagi menjadi 3 tahap. Untuk sementara kita judul-judulnya dulu. Nanti pada waktunya akan kita lihat lebih rinci. Tahap pertama itu adalah tahap persiapan. Sejarah keselamatan Perjanjian Lama itu adalah tahap persiapan. Kemudian tahap sentral di dalam sejarah keselamatan ketika tahap persiapan itu terlaksana. Nah, itulah yang diceritakan di dalam Injil. Tahap pertama itu juga banyak kita temukan dalam Injil Lukas, nanti akan kita lihat. Kalau Lukas mengutip Perjanjian Lama itu artinya, dan kemudian mengatakan ini tergenapi dalam diri Yesus, itulah persiapan yang masuk ke dalam tahap sentral, yaitu Yesus. Lahir, berkarya, wafat, bangkit, naik ke surga. Nah, tahap berikutnya adalah tahap yang ketiga yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Nanti sesudah kita bicara mengenai Injil yang keempat, kita akan bicara khusus mengenai Kisah Para Rasul. Untuk sementara saya ceritakan Kisah Para Rasul itu berhenti pada bab 28. Ketika Paulus ditahan di Roma dan kemudian menjadi martir di sana. Tetapi Kisah Para Rasul itu ditutup, istilahnya ditutup dengan penutup yang terbuka. Aneh kan? Penutup ditutup dengan penutup yang terbuka. Maksud saya begini, saya baca saja.
Kisah Para Rasul bab 28 ayat 30 sampai 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Terbuka sekali. Kalau penutup yang menutup itu misalnya loh ya, sesudah sampai di Roma, Paulus ditahan, akhirnya dijatuhi hukuman mati dan dibunuh. Lalu selesai, tutup. Tapi kan tidak begitu. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Terbuka sekali. Karena sejarah gereja itu tidak berhenti ketika Paulus dibunuh di Roma, tetapi berakhir, kalau kita mau melihat kitab Wahyu, berakhir dengan kitab Wahyu bab 21 ayat 1 dan seterusnya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, langit yang pertama dan bumi pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Inilah akhir dari sejarah keselamatan. Nanti akan kita lihat, itulah yang diyakini sebagai kedatangan Kristus yang kedua. Kapan dan bagaimana tidak ada orang yang tahu. Jadi tahap gereja itu adalah tahap sejak Yesus naik ke surga sampai kepenuhan waktu. Dan itulah yang ditulis oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Nah, kalau Kisah Para Rasul berhenti pada bab 28, saya sering mengatakan kita semua dimanapun kita berada sebagai gereja bertanggung jawab untuk menulis Kisah Para Rasul bab 29 dan seterusnya. Sampai kitab Wahyu menjadi kenyataan. Itu keistimewaan Lukas. 2 hal, punya pendahuluan sehingga tulisannya itu sejajar dengan tulisan-tulisan sejarah pada zamannya. Yang kedua, ia menulis Kisah Para Rasul sesudah Yesus wafat dan bangkit naik ke surga. Ada sejarah gereja yang akan berlangsung terus. Yang kedua, siapakah Lukas ini? Saya merasa bahwa ini tidak gampang. Karena apa? Karena membutuhkan macam-macam hal, pengetahuan ini itu. Saya akan coba membuatnya sederhana. Moga-moga dapat membantu supaya dapat ditangkap. Akhirnya kita punya gambaran siapa Lukas itu. Sumbernya 2, yaitu surat-surat Paulus. Karena Lukas adalah nanti akan kita lihat kawan seperjalanan Paulus. Dan Kisah Para Rasul yang menceritakan perjalanan Paulus. Yang pertama, surat kepada orang Kolose bab 4 ayat 10 sampai 18. Kolose bab 4 ayat 10 sampai 18. Ayat 14. Pada akhir surat ini, seperti biasanya, Paulus mengirim salam. Dan banyak yang titip salam, seperti kita. Nah, pada ayat 14 dikatakan, salam kepadamu dari tabib Lukas, yang kekasih dan dari Demas. Kita ketemu Lukas di sini. Ini ketika Paulus rupa-rupanya berada di penjara, Lukas menemani dia. Lalu surat ini istimewa sekali, ayat 18,
Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Jadi rupa-rupanya ini kebiasaan kalau Paulus menulis surat, dia omong, ada juru bicaranya, juru tulisnya, lalu kalau sudah hampir selesai, penutupnya dia tulis sendiri. Konkret sekali penulisan surat. Itu ayat 14. Ayat 10 sampai 11. Ini juga deretan salam Paulus. Salam kepadamu dari Aristarkus, temanku sepenjara. Jadi rupanya dia berada di dalam penjara. Nanti akan kita lihat bahwa ada surat-surat Paulus yang ditulis di penjara. Dan dari Markus, kita sudah bicara mengenai dia, kemenakan Barnabas. Tentang dia dan selanjutnya, dan dari Yesus ayat 11, yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Jadi ada teman-teman Paulus dari kelompok orang-orang Yahudi yang bersunat. Ayat 12 mulai yang lain. Salam dari Epafras kepada kamu, dan selanjutnya sampai ayat 14, salam kepadamu dari Tabib. Jadi ayat 10 sampai 11 itu berisi teman-teman Paulus yang bersunat, artinya orang Yahudi. Ayat 12 sampai 14 ada nama-nama yang didaftar di situ, artinya dibedakan dari kelompok yang pertama. Dengan demikian kesimpulan kita adalah Lukas ini bukan orang Yahudi. Karena dibedakan, kelompok pertama bersunat, kelompok kedua tidak, dan itu orang-orang bukan Yahudi. Itu kalau kita membaca surat kepada orang Kolose bab 4. Sekarang kita lihat surat yang kedua kepada Timotius. Bab 4 ayat 9 sampai 11. Nama Lukas ketemu lagi. Ini surat ini juga termasuk surat yang ditulis dari penjara. Ayat 10. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskas telah pergi ke Galatia, Titus ke Dalmatia, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Waktu itu ia ingat akan Markus, jemputlah Markus, bawalah kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Lukas lagi, teman Paulus sepenjara. Kemungkinan penjaranya itu adalah penjara di Roma. Demikian juga ada satu surat yang sangat pendek, Filemon, tidak ada babnya, hanya ada ayatnya. Nama Lukas ketemu lagi. Ayat 24. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara. Ini juga surat dari penjara. Karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Ini Lukas menurut surat-surat Paulus. Pertanyaannya, nah ini mulai agak membingungkan. Kalau ini saya kira masih gampang diterima. Pertanyaannya adalah, kalau Lukas ini menemani Paulus ketika dia di penjara, kapan Lukas ini atau Paulus bertemu dengan Lukas? Ini agak ruwet karena kita harus pertama mempunyai gambaran tentang peta Asia Kecil
yang dirambah oleh Paulus. Sekarang semua kota-kota itu ada di Turki dan ada di Yunani. Nanti kalau membaca Kisah Para Rasul, membawa peta itu sangat membantu, dan kita mempunyai peta sederhana. Kalau mempunyai kitab suci yang ini, ada peta sederhana pada bagian belakang. Tetapi alangkah baiknya kalau bisa melihat peta yang lain. Begini, sumber yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, di dalam kisah itu ada bagian-bagian yang subjek kalimatnya itu adalah kami. Nah, kalau orang bercerita mengenai orang lain, itu kan dia, mereka, dan sebagainya. Bercerita mengenai orang lain. Lukas, penulis Kisah Para Rasul, bercerita tentang Paulus, tentunya subjek kalimatnya dia. Nah, itu kalau misalnya Paulus ditemani Silas, subjeknya mereka. Mereka berlayar, mereka berangkat. Nah, tetapi ternyata di dalam Kisah Para Rasul ini ada bagian-bagian yang subjeknya adalah kami. Kalau subjek kalimat kami, itu artinya yang omong, yang menulis ikut di dalam kebersamaan itu. Kalau subjeknya dia atau mereka, itu ya hanya mereka, saya yang cerita, tidak ikut di dalam peristiwa itu. Moga-moga jelas. Kalau kami, subjeknya saya yang menulis ikut di dalam kebersamaan itu. Nah, para peneliti kitab suci memperhatikan itu. Ini kok agak istimewa. Lukas yang menceritakan peristiwanya Petrus, peristiwanya Paulus, kok tiba-tiba menggunakan kata kami. Itu artinya Lukas ikut di dalam kelompok itu. Saya tunjukkan. Moga-moga tidak membingungkan. Kisah Para Rasul bab 16. Dibaca ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mereka subjeknya. Ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Mereka sampai di Troas. Nah, silahkan sekarang lihat ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami. Mestinya kalau Lukas tidak ikut kan, mereka mencari kesempatan. Tetapi karena subjeknya berganti, rupa-rupanya Lukas ikut, si penulis Kisah Para Rasul ikut di situ. Nah, sesudah ketemu antara mereka dan Lukas ini, ayat 11, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi. Moga-moga jelas. Jadi rupa-rupanya Lukas ketemu dengan Paulus di sini, di Troas namanya. Nanti bisa dilihat di dalam peta. Subjek kami. Yang kedua, bab 21, nanti lalu kita rekonstruksi. Kalau kita sudah melihat pentingnya kata kami, istimewanya kata kami, nanti bisa direkonstruksi. Bab 21
ayat 1 sampai 18. Bab 20 maksud saya. Setelah reda kerebutan itu, Paulus meninggalkan dan ia dan sebagainya. Kami mulai dengan ayat 5. Mereka lagi, berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tak beragi, kami, dan selanjutnya itu sampai dengan ayat 18. Kami, artinya Lukas ikut di situ. Bab 21 sama, lalu ketemu lagi pada bab 27 ayat 2 sampai bab 28 ayat 16. Ini sudah akhir. Jadi tadi yang bab 16 tadi adalah, nanti akan kita lihat sekali lagi, perjalanan misi yang kedua. Bab 20 itu perjalanan misi yang ketiga. Dan mulai bab 27 itu Paulus sudah ditangkap di Yerusalem. Dan mulai bab 27 Paulus berlayar ke Roma sebagai tahanan. Jadi rupa-rupanya Lukas ketemu Paulus di Troas tadi, ini mengikuti Paulus terus sampai ke Roma ketika Paulus sudah ditahan di Yerusalem. Menemani terus. Nah, berdasarkan itu kita dapat membuat rekonstruksi. Jadi bahannya adalah subjek kami di dalam beberapa bagian di dalam Kisah Para Rasul. Berdasarkan data itu, kita mencoba membuat rekonstruksi mengenai Paulus. Rekonstruksinya begini, kita kembali lagi pada bab 16 ayat 8. Ini adalah perjalanan misi Paulus yang kedua. Nanti akan kita lihat perjalanan misi kedua itu sesudah konsili Yerusalem tahun 49 sampai 52. Itu tahunnya. 49 sampai tahun 52. Kisahnya dari bab 15 ayat 39 sampai bab 18 ayat 22. Ceritanya di situ. Apa yang terjadi? Bab 16 ayat 8 tadi sudah kita lihat. Paulus bertemu dengan Lukas di Troas. Ada kata Troas di situ. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya dan selanjutnya, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Troas itu masih di Asia Kecil. Sekarang Turki. Makedonia itu sudah negara lain, sekarang itu sudah Eropa, di Yunani. Jadi ketemunya di sana. Ayat 11. Dari sana kemana? Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Berlayar, silakan membayangkan pada tahun 49 Masehi berlayar. Itu seperti apa susahnya, seperti apa rasanya berlayar di laut bukan di sungai. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dari situ kami ke Filipi. Lalu bab 16 ayat 13 diceritakan Paulus di Filipi. Sampai Filipi. Ayat 40 bab 16. Nah ini tidak ada kami lagi. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Jadi ada
kerusuhan di Filipi, Paulus ditangkap dan sebagainya. Mereka meninggalkan penjara, kalimat atau frase terakhir, berangkatlah kedua rasul itu. Jadi bukan kami yang berangkat adalah mereka, kedua rasul itu. Jadi rupa-rupanya sesudah ini Paulus dan Silas yang menemani dia sejak perjalanan awal itu berangkat ke tempat lain, sementara Lukas, karena kata kami sudah tidak ada, sementara Paulus dan Silas berjalan, melanjutkan perjalanan misi yang kedua, Lukas tinggal di Filipi. Nah, kemana saja kedua rasul itu? Bab 17 ayat 1, judulnya Keributan di Tesalonika. Jadi rupa-rupanya Paulus dari situ ke Tesalonika. Bab 17 ayat 16 sampai 34, Paulus di Athena. Jadi keliling perjalanan misi. Bab 18 ayat 1 sampai 17, di Korintus. Dan perjalanan misi kedua selesai pada bab 18 ayat 22. Ingat, markas misi Paulus sejak awal bersama Barnabas adalah Antiokhia. Nah, pada Kisah Para Rasul bab 18 ayat 22 dikatakan begini, ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Perjalanan misi kedua selesai. Dari tahun 49 sampai 52, 3 tahun perjalanan, jalan kaki, naik gerobak, berlayar, silahkan membayangkan perjalanan yang tidak pernah berhenti pada zaman itu kayak apa. Sementara sekali lagi, di mana Lukas tidak menemani Paulus di dalam perjalanan sampai ke Antiokhia itu. Dia tinggal di Filipi. Kita ketemu lagi nanti dengan Lukas di Filipi itu pada bab 20 ayat 6. Tadi sudah kita lihat, mereka berangkat lebih dulu dan menantikan kami di Troas. Lalu cerita selanjutnya, kami di Troas dan bertemu dengan mereka, di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Itu perjalanan misi kedua. Sekarang perjalanan misi ketiga. Kapan mulai? Mulainya ya tahun 53 lah. 52, 53, tidak ada persis, tidak ada yang membuat sejarah mencatat tanggal-tanggal dan tahun-tahun, jadi sekitar itu. Mulainya adalah Kisah Para Rasul bab 18 ayat 23. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, di Antiokhia, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Jadi kembali ke markas, tinggal beberapa hari, jalan lagi. Itu perjalanan yang lebih panjang, sampai dia ditangkap di Yerusalem, sampai Paulus ditangkap di Yerusalem, itu sekitar tahun 53 sampai tahun 58. Belum ada Injil yang ditulis. Ini semua kesaksian lisan yang nanti, yang pertama Paulus yang menulis surat. Kita lihat ayat 23. Setelah beberapa hari lamanya ia
Ia, bukan kami, tapi ia. Nah, pada bab 20 yang tadi sudah kita lihat, jadi ia, mereka, pada bab 20 ayat 5 sampai 15, kita ketemu lagi dengan kami. Ayat 5, tadi sudah kita lihat, mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas, tetapi sesudah hari raya roti tak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Jadi ketemu lagi rombongan Paulus dan Lukas ini di Troas. Ayat 15, bab 20. Dari situ kami terus berlayar, dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan pulau Chios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan hari kemudian tibalah kami di Miletus. Nah, Miletus ini tempat yang dipilih oleh Paulus untuk memanggil para penatua dari Efesus, diberi pesan-pesan yang terakhir. Karena dari sana, dari Miletus itu, silahkan lihat bab 20 Kisah Para Rasul ayat 16. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari Pentakosta. Jadi ada kami lagi di sini, sampai dengan bab 21 ada kami, ada perpisahan dengan jemaat di Efesus. Bab 20 ayat 16 menuju Yerusalem. Bab 27, bab 21 ayat 7, dari Tirus kami, jadi terus kami, Lukas ikut perjalanan itu, tiba di Ptolemais, dan ayat 8 tiba di Kaisarea. Terus akhirnya dia sampai di Yerusalem, dan pada ayat 27 bab 21 Paulus ditangkap di sana. Ketika masa 7 hari itu sudah sampai berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Itulah selesainya perjalanan misi Paulus yang ketiga. Ditahan di Roma di Yerusalem, dipindah ke Kaisarea, baru kemudian sesudah itu Paulus dibawa ke Roma karena tidak mau diadili di Yerusalem. Itu semua diceritakan kalau mau melihat Kisah Para Rasul bab 25 ayat 9. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana? Tidak mau. Maka ayat 10, tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Ayat 11, aku naik banding kepada Kaisar. Jadi bab 27 nanti ketemu lagi dengan kami. Bab 27 ayat 2 tadi sudah kita lihat, sampai bab 28 ayat 16. Jadi bagaimana? Lukas jelas sekali adalah teman seperjalanan Paulus, khususnya di dalam periode perjalanan misi kedua, perjalanan misi ketiga, menemani sampai Yerusalem,
Dan kemudian menemani Paulus di dalam perjalanan ke Roma. Bisa dibayangkan kalau dua orang dalam perjalanan yang waktu lama, peranan Paulus adalah pewarta, pasti kita bisa membayangkan Lukas pasti menyerap sekian banyak hal, menyelidiki dari sumber saksi utama, salah satu saksi utama di dalam pewartaan Injil Tuhan. Moga-moga tidak ruwet, jadi bisa dibaca sendiri, saya sarankan sekali lagi, tetapi nanti akan kita lihat lagi, kalau kita berbicara tentang kisah para rasul dan surat-surat Paulus, peta Asia Kecil dan Eropa menjadi penting karena kota-kota itu membingungkan letaknya di mana dan sebagainya. Tapi yang penting bagi kita sekarang bukan itu. Kita mencari identitas Lukas. Di penjara bersama dengan Paulus. Setia sampai akhir. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga. Tadi dikatakan di dalam pengantar Injil Lukas bahwa dia menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dan menulis dengan teratur. Kita sudah biasa dengan istilah-istilah seperti itu, membandingkan teks, karena justru keistimewaan masing-masing penginjil itu akan tampak kalau kita membandingkan teks dari ketiga penginjil itu. Maka Lukas yang adalah teman perjalanan Paulus tadi, menurut istilah yang kita ambil dari Dei Verbum, dia adalah pengarang dan redaktor. Nah, apa yang dilakukan oleh Lukas sebagai redaktor yang menulis dengan teratur itu? Ada beberapa yang dia lakukan. Yang pertama, dia pasti ketika menulis memperhatikan siapa yang ia tuju sebagai yang tujuan utama penulisan itu. Bukan orang-orang Yahudi. Matius sudah menulis untuk orang-orang Yahudi. Lukas menulis untuk Theophilus yang mulia. Kemungkinan besar tokoh bukan Yahudi. Maka yang ia lakukan adalah satu, misalnya menghilangkan hal-hal yang tidak relevan untuk orang-orang bukan Yahudi. Kalau tidak relevan, untuk apa ditulis? Oleh karena itu, dengan pengandaian dia menggunakan Injil Markus bab 7, itu bicara mengenai adat istiadat Yahudi. Markus bab 7 ayat 1 sampai 23. Kalau dilihat di bawah judul-judul ini bab 7, judul-judul ini, paralelnya kisah yang sejajar di dalam Injil Lukas tidak ada. Jadi dia menghilangkan bahan yang tidak relevan untuk umatnya. Umatnya adalah orang-orang yang berasal dari latar belakang bukan Yahudi. Hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang Yahudi tidak penting. Maka dihilangkan. Tetapi selain menghilangkan, dia juga menambah. Secara teratur, itu artinya ingin menyampaikan gagasannya. Contoh yang sederhana. Kita sekali lagi hanya bisa melihat itu dengan membandingkan teks. Injil Lukas
bab 5 ayat 25, kan saya tunjukkan nanti perbandingan dengan yang mana. Ini kisah mengenai orang lumpuh disembuhkan. Saya baca ayat 25, bab 5 dan ayat 26. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ayat 26, semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Itu ya, jadi orang yang disembuhkan memuliakan Allah, orang yang melihat memuliakan Allah, dan berucap hari ini. Nah, paralel itu kita temukan di dalam Injil Markus bab 2. Markus bab 2 ayat 12. Markus bab 2 ayat 12. Kita lihat lebih teliti. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Melihat ya perbedaannya. Di dalam Injil Lukas, orang yang disembuhkan itu juga dikatakan memuliakan Allah. Sementara di dalam Injil Markus, orang yang disembuhkan tidak memuliakan Allah. Itu perbedaan pertama. Kenapa? Yaitu karena di dalam Injil Lukas atau Lukas itu ingin menunjukkan bahwa hidup itu memang intinya adalah memuliakan Allah. Maka memuliakan Allah menjadi penting. Ditambahkan pada teks sumber yang tidak ada. Dan tambahan yang kedua adalah kata hari ini. Di dalam Injil Markus hari ininya tidak ada. Lukas itu sering kali menggunakan kata hari ini. Kapan Yesus lahir? Hari ini telah lahir bagimu, hari ini. Apa yang dikatakan Yesus kepada penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia? Hari ini engkau akan bersamaku di Taman Firdaus, hari ini. Kapan Petrus menyangkal? Hari ini. Tambahan-tambahan. Sehingga sebetulnya tambahan ini, hari ini, memuliakan Allah, itu bukan cerita, tetapi ajakan. Mari kita meneladan orang yang disembuhkan itu, bersyukur memuliakan Allah. Dan itu semua mesti terjadi pada hari ini. Tambahan mengenai doa, itu kita rupa-rupanya masih hafal. Di dalam peristiwa-peristiwa penting di dalam hidupnya, di dalam karyanya, selalu ditampilkan Yesus berdoa. Saya tunjukkan saja beberapa, lalu nanti kita selesai, supaya tidak terlalu malam. Pada waktu Yesus dibaptis, bab 3, ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Ini tambahan. Kalau membaca kisah pembaptisan di dalam Injil Markus dan Matius, kedua penginjil itu tidak bercerita mengenai Yesus yang sedang berdoa. Satu lagi, bab 6, ayat 12. Sama. Ini kisah mengenai pemanggilan ke-12 murid. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Melihat panggilan yang sejajar,
Di dalam Injil yang lain, tidak ada Yesus berdoa, hanya Lukas menunjukkan bahwa Yesus berdoa. Mengenai Roh Kudus yang mempunyai tempat yang istimewa di dalam Injil Lukas, bab 4 ayat 14. Tambahan kecil tetapi sangat berarti. Bab 4 ayat 14 itu ringkasan, dalam kuasa Roh Kudus kembalilah Yesus ke Galilea. Coba kita cek ya di dalam Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 15 ada apa enggak Roh Kudusnya itu? 1, 14, 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Tidak ada Roh Kudusnya. Tambahan-tambahan yang menunjukkan rencana, pandangan teologi Lukas. Satu lagi sebelum jam 10. Mengubah urutan. Tadi menghilangkan, kedua menambah, ketiga mengubah urutan. Percobaan di padang gurun. Silahkan lihat Injil Matius bab 4. Urut-urutannya bagaimana? Godaan itu. Ada 3 godaan, sama. Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Godaan pertama adalah perintahlah supaya batu-batu ini menjadi roti. 1. Yang kedua, ayat 5, iblis membawanya ke kota suci, Yerusalem, bukan? Jadi roti Yerusalem suruh terjun dari bubungan bait Allah. Yang ketiga ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ditawari kuasa atas kerajaan dunia. Jadi urutannya roti, Yerusalem, kuasa. Coba lihat Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Yang pertama, bab 4 ayat 3, roti sama. Yang kedua, bukan Yerusalem. Yang kedua adalah kuasa. Ayat 6, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu kalau kamu menyembah aku. Ayat 9 yang ketiga, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem. Jadi kalau Matius itu 1, 2, 3, di dalam Injil Lukas 1, 3, 2. Berakhir di Yerusalem. Mengapa? Nah itulah. Karena Lukas adalah seorang redaktor menyusun bahan-bahannya dengan skema, dengan pandangannya sendiri. Dan yang juga ditambahkan di dalam kisah ini, Lukas bab 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kalau di dalam Injil Matius, setannya sudah kalah, sudah habis. Di sini belum kalah. Menunggu waktu yang baik. Nah, ya, waktu yang baik itu pekan depan. Kita selesai sampai di sini, nanti kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya. Selamat malam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan bagaimana Injil Lukas sedemikian kaya karena keteraturan dan kecermatannya disusun, merefleksikan perjalanan Yesus dan para rasul. Kita akan berjumpa lagi
pada sesi Senin malam minggu depan tetap dengan Injil Lukas. Terima kasih, selamat istirahat, selamat malam, Tuhan memberkati.